Selamat berjumpa kembali teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat beserta semua keluarga. Video sekali ini melatih tendangan samsa dari arah samping. Namun sebelumnya saya akan coba memberikan sekilas mengenai melatih dengan samsa. Teman-teman kerabat semua, masih banyak saya perhatikan ketika berbicara samsa atau berolahraga dengan menggunakan media samsa, sepertinya ada rasa kecenderungan malas atau berat, susah dan lain sebagainya. Akan tetapi beberapa video yang saya berbagi pada YouTube, baik itu teknik memukul menggunakan media samsa dan juga melakukan tendangan dalam pelatihan media samsa, banyak hal yang saya sudah coba lakukan sharing, karena sementara masih banyak teman-teman yang beranggapan ketika berbicara samsa sepertinya harus dipukul dengan keras, harus menyiapkan tenaga yang benar-benar fit baru bisa melakukan gerakan menggunakan media samsa. Nah, pendapat seperti itu menurut saya tidak salah. Akan tetapi kembali lagi saya mencoba, mungkin di antara sekian teman-teman yang banyak menggandrungi atau menyenangi olahraga media samsa, saya adalah salah satu dari sekian teman-teman yang berbagi pengalaman menarasikan apa itu penggunaan samsa di saat usia-usia kita sudah lanjut. Karena samsa, kalau kita dengar orang berolahraga dengan samsa, pikiran kita itu adalah orang-orang yang sedang menjadi posisi seperti atlet, teman-teman atau yang sedang berlatih menggunakan media samsa sebagai petarung, baik itu petarung di MMA ataupun sebagai petarung sebagai petinju, begitu ceritanya. Jadi kalau hal itu kita terus fokuskan, pikirkan, akhirnya bagi teman-teman yang usia lanjut atau yang sekedar ingin melakukan pelatihan menggunakan media samsa akan tidak terjadi motivasi. Makanya dari itu dapat saya simpulkan, penggunaan samsa menurut pengalaman saya itu saya bagi dua. Pertama adalah untuk teman-teman yang berprofesi sebagai atlet, apa yang saya katakan di depan tadi, dan bagi kita-kita yang sudah lanjut usia, seandainya senang menggunakan media samsa ataupun sebelumnya sebagai seorang atlet ataupun tidak berprofesi sebagai atlet atau pernah bertanding dan lain sebagainya, samsa itu adalah bagi pandangan saya sangat menarik. Dan berkali-kali saya katakan, saya sendiri sudah usia 58 tahun, kali ini 2020, tetap menggunakan media samsa karena itu adalah secara secara kenikmatan dalam melakukan pelatihan, saya bisa mengatasi situasi dan kondisi. Artinya saya tidak selalu menggunakan kondisi samsa dengan tendangan atau pukulan yang terlalu keras, sebab di usia-usia yang sudah lanjut kita yang penting dapat bergerak dan juga dapat melakukan pelatihan otot-otot, baik itu otot di kaki, otot di dada, otot di lengan, tangan, serta yang lainnya. Nah, jadi intinya yang saya ingin narasi sebelum menarasikan tendangan samsa dari arah samping, bahwasanya olahraga samsa tersebut tanpa kita sadari sudah melatih otot-otot kita baik di kaki dan juga otot-otot pada tangan serta organ yang lainnya yang terkait dengan keadaan kondisi di saat kita menendang dan juga keadaan di saat kita melakukan suatu pukulan. Hanya saja apa yang saya utarakan di depan tadi, kita dapat melakukan gerakan samsa di usia-usia yang sudah lanjut dengan sedikit power. Istilah saya adalah bercanda atau bermain dengan samsa, tidak menggunakan power yang terlalu full dan tidak menggunakan target bahwasanya 1 bulan 2 bulan dan 3 bulan itu harus sudah berhasil gerakan kita maksimal, bukan, karena kita bukan profesi di saat usia lanjut itu adalah sebagai atlet. Nah, sekarang saya kembali ke poin. Beberapa teman-teman masih banyak yang menanyakan posisi atau sikap kita di saat melakukan pelatih menggunakan tendangan yang paling simpel, yaitu
tendangan samping. Nah, beberapa video kalau teman-teman masih penasaran banyak sudah saya narasikan tentang gerakan dari arah samping, termasuk juga teknik memukul dan lain sebagainya. Nah, mari kita perhatikan gerakan yang saya lakukan ini adalah gerakan lambat. Ketika akan melakukan gerakan dari tendangan arah samping, yang paling penting adalah setelah kaki kita terangkat di atas pusar, kita bisa lihat angkatan kaki. Kalau saya menggunakan angkatan kaki kanan, angkatan lutut itu adalah di atas pusar, baru kita melakukan gerakan lentingan ke badan samsa. Dan posisi yang paling penting, posisi badan seperti gerakan yang saya peragakan ini tidak boleh condong terlalu ke depan dan juga tidak boleh condong terlalu ke belakang, karena pengaruh dari posisi kita kalau terlalu ke depan di saat akan melakukan gerakan kedua kalinya atau mengulang itu akan tertarik ke belakang, sehingga refleks kita untuk bergerak ke depan itu akan berkurang karena tenaga ataupun posisi kita sudah ditarik ke arah depan. Dan sebaliknya juga, posisi tidak boleh terlalu arah belakang. Di saat kita akan melaju ke depan itu tertarik dengan kondisi yang kita lakukan sikap yang salah. Nah, manakah yang benar? Yang benar adalah menurut pandangan saya, posisikan posisi badan. Nah, seperti sekarang ini kita bisa lihat tidak terlalu condong ke depan dan tidak juga terlalu mengarah ke belakang. Nah, sehingga di saat kita melakukan pelatihan menggunakan tendangan baik kanan dan kiri, kita bisa rasakan jadi gerakan otot dari paha menuju ke badan samsa dan juga gerakan atau otot yang ada di punggung. Itu harus dilakukan pelatihan berkali-kali. Dan yang paling penting juga kondisi kaki sebagai jangkar. Nah, kaki yang bertumpu ke tanah di saat satu kaki yang melakukan gerakan tendangan ke badan samsa, kaki yang menumpu ke tanah tidak boleh goyah karena sangat berpengaruh. Ketika kaki tersebut goyah, tendangan yang dilontarkan ke badan samsak, contohnya dengan menggunakan kaki kanan menendang, kaki kiri berada pada posisi tanah. Kalau kaki kiri yang bertumpu di tanah itu goyah, akhirnya fokus gerakan tendangan kanan yang ke badan samsa itu kan tidak maksimal. Demikian juga sebaliknya. Teman-teman kerabat semua, mungkin melalui video ini secara teori dengan singkat dan simpel walaupun belum maksimal karena hanya durasi waktu aja, teman-teman mesti harus melakukan suatu praktek, sehingga apa yang saya katakan di video-video sebelumnya menggunakan badan samsa dengan durasi 5-10 paling 15 menit sudah cukup membuat suhu tubuh menjadi panas. Harapan kita di usaha lanjut dengan panasnya suhu tubuh, ya otomatis akan berkeringat. Dan mengeluarkan keringat olahraga di satu usia sudah lanjut, bagi hemat saya, karena sekali lagi juga banyak yang berpikiran menjadi malas, menjadi motivasinya hilang. Setiap melakukan olahraga harus dengan keringat yang basah sampai badan dan termasuk juga celana harus basah dan sebagainya. Nah, kalau hal itu yang terpikirkan pada pikiran kita, otomatis akan menjadi malas, karena untuk sampai sejauh itu memerlukan suatu proses yang panjang. Yang paling penting adalah kita dapat bergerak di usaha lanjut. Semoga dengan demikian pada akhirnya kita akan sehat. Sampai jumpa.